Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayubahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa awalidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a bi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Talim Nurul Anam, siapa lagi namanya dah. Ibu-ibu, para hajjah, para ustazah, jamaah Majelis Talim Nurul Anam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca, apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita akan membaca kitab Ad-Durusul Fiqhiyah jilid yang ketiga. Ini adalah kitab pelajaran fikih yang sudah lebih lengkap, yang sudah mencakup seperempat yang pertama dari agama Islam, yaitu ibadah. Karena dalam hukum-hukum Islam ada ibadah, ada muamalah, ada yang namanya hubungan-hubungan kita dengan Allah seperti ibadah, sholat, puasa, sedekah. Ada muamalah. Muamalah itu seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama yang disebut dengan muzaroah, misalnya itu muamalah. Dan dalam kitab ini hanya bagian ibadah saja, tapi sudah lengkap, lebih lengkap dibanding kitab kita yang sudah kita hatamkan kemarin, yaitu Safinah. Kitab Ad-Durusul Fiqhiyah ini karangan Sayyid Abdurrahman bin Sakhaf As-Segar. Bin Sakhaf As-Segar ini karangan karangan Sayyid Abdurrahman bin Sakhaf ini memang dibaca di beberapa madrasah-madrasah dan pondok. Ada di situ yang pertama yaitu Ad-Darsul Awal fil Ahkam Syar'iyyah. Betul ya Bu? Pelajaran yang pertama dalam hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum syarak agama yang dimaksud di sini. Kita kadang-kadang mendengar istilah syariat, itu adalah agama yang dimaksud. Ini adalah pelajaran pertama dalam hukum-hukum syarak atau hukum-hukum syariat. Al-ahkamu syar'iyyatu khamsatun. Hukum-hukum syarak, hukum-hukum syariat itu ada 5. Wahia al-fardu wal haramu, yaitu fardu dan haram, wal mandubu wal makruhu, dan mandub atau yang sunnah, mandub itu, wal makruhu dan makruh, wal mubah dan mubah. Hukum dalam agama Islam itu cuma ada 5. Kalau di mana-mana yang ibu cari ya cuma 5 itu aja. Yang pertama fardu, yang kedua haram. Fardu itu bandingannya haram. Kemudian yang ketiga sunnah, mandub istilahnya di sini. Yang keempat makruh, bandingannya sunnah, makruh. Kemudian yang ada di tengah-tengah itu mubah namanya. Mubah ini boleh, mubah ini dilakukan tidak mendapat pahala, ditinggalkan juga tidak mendapat dosa. Jadi mubah ini ada di tengah-tengah. Jamaah rahimakumullah, hukum-hukum yang kita kenal ada 5 ini tentu diambil dari sumber hukum yang paling pokok dalam agama Islam.
Sumber hukum yang paling pertama dalam agama Islam adalah Al-Quran. Apa Bu? Al-Quran itu sumber hukum yang pertama. Nah kemudian yang kedua setelah Al-Quran, hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah ini derajatnya satu tingkat di bawah Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ijma. Ijma ini adalah kesepakatan sahabat, kesepakatan para ulama baik dari kalangan sahabat maupun setelah sahabat yang sudah sepakat dalam satu hukum. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan qiyas. Qiyas ini adalah ijtihad atau upaya seorang ulama untuk mengambil hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu sudah sejak 15 abad atau 14 abad yang lalu, kan udah 1400 tahun. Tentu hukum-hukum berkembang. Saya tanya pada ibu, dulu waktu zaman Nabi Muhammad ada jualan online nggak Bu? Nggak ada. Nah hukumnya gimana? Ibu cari di Al-Quran, cari di hadis, yang namanya jualan online nggak bakal ada. Hukumnya bagaimana? Kemudian hukum-hukum yang lain terkait dengan ibadah, hukum-hukum yang lain yang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya zamannya terus berubah, orang-orangnya juga bertambah banyak yang masuk Islam, maka kasus-kasus makin banyak. Oleh karena itu dalam Al-Quran, dalam hadis kadang-kadang nggak ditemukan kasus-kasusnya, nggak ditemukan hukum-hukumnya. Maka ketika tidak ditemukan hukumnya, ulama ini kemudian ijma biasanya atau menyepakati satu hukum tertentu. Seperti contoh ijma itu adalah sholat tarawih. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sholat tarawih 20, nggak pernah. Terus siapa yang menetapkan, siapa yang menyepakati, dan siapa yang kemudian melakukan amalan tarawih itu 20? Itu para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Umar dan juga beberapa sahabat utama lainnya, ini menetapkan bahwa tarawih sunnah di bulan Ramadan malamnya, jangan siang-siang tarawih Bu. Malam Ramadan itu sunnah melakukan salat tarawih 20 rakaat. Siapa yang menyepakati ini? Yang menyepakati ini adalah para sahabat. Dengan demikian mengambil hukum mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang mubah, itu perlu dilihat tidak hanya dari Al-Quran dan tidak hanya dari hadis saja, tapi juga dari ijma sahabat. Qiyas juga demikian. Nah singkat saja saya ambilkan contoh misalnya di sini fardu. Dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum yang memang wajib sifatnya, tapi belum tentu istilahnya itu fardu, belum tentu istilahnya itu wajib, tapi bentuknya adalah bentuk perintah aja. Sholat 5 waktu wajib apa sunnah Bu? Wajib. Di Al-Quran nggak ada kata-kata furidot as-sholatu atau difardukan sholat untuk kita, nggak ada di Al-Quran. Ibu cari sampai pala botak juga nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu istilah wajib atau diwajibkan. Misalnya as-sholatu wajibatun, sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin, nggak ada. Tapi bentuknya cuma perintah, diwajibkan atas kalian. Ya bentuknya hanya perintah aqimis sholat atau aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah kemudian ulama mengambil dalil lain selain Al-Quran, ada hadis, kemudian juga menggunakan bahasa Arab. Ini menentukan bahwa yang namanya perintah itu memang adalah untuk wajib. Maka jadilah perintah sholat itu sebagai perintah yang fardu atau wajib. Yang model-model seperti ini, istimbat hukum atau ngambil hukum dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari ijma sahabat, kemudian diambilkan hukum. Ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang membutuhkan ketelitian dan butuh cabang-cabang ilmu yang lain. Seorang yang hanya bisa baca Quran aja, artinya boro-boro, artinya juga melihat terjemahan,
terjemahannya juga dari Google, atau baca hadis dari mana? Dari Play Store. Kalau nggak dari Play Store, dari App Store ya, dari App Store. Kemudian dia menentukan hukum, dijamin salah hukumnya, karena Arab juga bukan dia, bahasa Arab kagak bisa, ngaji juga enggak, belum punya bekal-bekal yang lain selain bahasa Arab dan selain pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. Ada banyak bekal-bekal untuk bisa mengambil hukum. Sholat itu fardu, puasa Ramadan fardu, Senin Kamis sunnah, itu butuh alat-alat yang lain. Kita di sini sudah disajikan, sudah diberikan kemudahan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Syafi'i istilahnya, yang mengikuti madhab Syafi'i ini mengikuti ulama-ulama Syafi'i sebelumnya. Ulama Syafi'i sebelumnya mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini merumuskan hukum karena Imam Syafi'i ini termasuk yang cerdas di antara golongan tabi'in atau golongan orang-orang yang menjadi muridnya tabi'in, menjadi muridnya sahabat. Saya jelaskan sedikit seperti ini, Bu. Setelah Nabi wafat, maka yang menjadi ulama adalah para sahabat. Itu pun gak semua sahabat, itu pun sahabat-sahabat tertentu. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar. 3 Abdullah ini ulama-ulama sahabat. Ulama-ulama sahabat ini punya muridnya banyak, cuma hanya murid-murid tertentu yang nanti bisa dijadikan sebagai tempat bertanya lagi. Muridnya sahabat namanya tabi'in. Kelompok orang-orang yang mengikuti sahabat, generasi setelah sahabat, ini juga punya derajat atau punya kemampuan tertentu. Gak semuanya tabi'in ulama, tapi ada ulama-ulama tertentu yang kemudian ada tabi'in tertentu yang kemudian menjadi tempat bertanya. Nah, dari tabi'in ada muridnya tabi'in, namanya atba'ut tabi'in. Dari muridnya atba'ut tabi'in ini ada muridnya lagi, disinilah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini yang menentukan hukum-hukum, yang mengambil hukum-hukum dari Al-Quran, dari hadis, dan juga dari ijma' para sahabat. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama madhab Syafi'i, diikuti terus sambung nyambung sampai ke kita. Kira-kira 1400 tahun yang lalu itu, atau 1200 tahun yang lalu, sampailah kepada kita namanya kitab Safinah. Kemarin udah hatam, betul Bu ya? Udah hatam. Sampailah kepada kita namanya kitab Durusul Fiqhiyah ini. Sampailah kepada kita namanya kitab Fathul Qorib misalnya. Ini adalah perkara yang sudah dimudahkan oleh ulama. Nah, kita udah tinggal baca kitab aja. Nggak mungkin kita bisa baca Quran menentukan hukum, nggak mungkin bisa. Baca terjemahan hadis menentukan hukum, nggak bakal bisa. Maka kita harus ikut ulama-ulama yang kita ikuti, ulama-ulama yang kitab-kitabnya kita baca. Ini adalah ulama Syafi'i, ulama madhab Syafi'i. Di antaranya kitab Durusul Fiqhiyah ini. Disebutkan di sini bahwa hukum-hukum dalam syariat yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari hadis, dari ijma' maupun dari qiyas, itu ada 5, yaitu fardu, haram, mandub, makruh, dan mubah. Kemudian di sini disebutkan al-fardu huwallazi yusabu ala fi'lihi. Fardu itu adalah alladzi yusabu, yang diganjar. Yusabu itu yang diganjar atau yang dibalas. Ala fi'lihi, diganjar pahala maksudnya. Alladzi yusabu, yang diganjar ala fi'lihi, karena melakukannya. Wa yu'aqabu, dan disiksa ala tarkihi, karena meninggalkannya. Dari 5 jenis hukum kemudian dijelaskan pengertian yang pertama, yaitu fardu. Apa itu fardu? Fardu itu adalah perkara yang jika dilakukan maka akan diganjar pahala, jika ditinggalkan
maka akan disiksa, itu namanya fardu. Zakat itu termasuk fardu. Jika kita melaksanakan zakat maka diganjar pahala, jika meninggalkan zakat maka dosa. Zakat ini sedekah wajibah atau sedekah wajib. Orang yang sudah memenuhi batas wajib zakat, dia punya kekayaan emas misalnya simpenan lebih dari 90 gram, maka wajib mengeluarkan zakat. Kalau nggak mengeluarkan ya dosa. Ini yu'aqabu ala tarkihi, dia akan disiksa karena meninggalkannya. Kenapa begitu? Karena zakat adalah wajib. Puasa Ramadan wajib atau fardu. Kalau kita puasa Ramadan dapat pahala nggak, Bu? Diganjar pahala nggak? Diganjar pahala. Kalau kita meninggalkannya dosa. Kenapa? Karena itu wajib. Puasa Ramadan. Sholat 5 waktu fardu juga atau wajib. Kadang-kadang istilahnya fardu, kadang-kadang istilahnya wajib, sama. Itu juga. Sholat 5 waktu. Kalau kita melakukan sholat 5 waktu, mendirikan 5 waktu, itu kita dikasih pahala nggak, Bu? Dikasih pahala. Kalau meninggalkan dosa, maka itu yang namanya fardu. Fardu itu adalah perkara yang kalau dilakukan diganjar pahala, kalau ditinggalkan maka mendapat dosa. Itu fardu. Kewajiban sholat contohnya, inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Kata-katanya bukan kata-kata fardu, tapi kitaban. Kitaban itu artinya wajib juga. Kemudian perintah puasa Ramadan, apal ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba lafadznya bukan furido, bukan difardukan, bukan juga diwajibkan, tapi kutiba. Ini kita bisa tahu puasa Ramadan itu wajib karena dengan bantuan sumber hukum lain, dengan hadis, juga dengan ulama, dengan penjelasan-penjelasan ulama. Pendek kata, kita harus ngikut ulama. Harus ngikut siapa, Bu? Ikut ulama. Nggak bisa kita nggak ikut ulama. Kalau hanya mengandalkan terjemah Al-Quran, terjemah hadis, bisa sesat kita, nggak akan bisa. Karena kita harus mengikuti ulama yang memang sudah ahli di bidangnya dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Hadis saja sebagai contoh misalnya. Al-Quran tentu kalau Al-Quran udah Allah jamin nggak akan ada perubahan. Mulai dari Fatihah sampai surat yang terakhir. Surat apa, Bu? Yang terakhir An-Nas. Mulai dari Fatihah sampai An-Nas dijamin Al-Quran nggak ada perubahan. Satu titik aja nggak bakal ada. Kalau ada yang salah cetak pasti udah ketahuan. Udah Allah yang jamin dengan para penghafal Al-Quran. Udah ada yang jamin Allah dengan para ulama, pasti ketahuan. Meskipun cuma salah cetak satu titik aja, iya jadi bak misalnya, kemudian beda arti, itu pasti ketahuan. Tapi yang kedua, sumber hukum yang kedua, hadis. Kalau hadis nggak dijamin. Kadang-kadang hadis itu ada yang kuat periwayatannya, ada juga yang lemah. Bagaimana Imam Syafi'i mengambil hadis yang bisa dijadikan sebagai satu sumber hukum? Maka Imam Syafi'i menentukan dari orang terpercaya yang disebut dengan rawi. Periwayat-periwayat hadisnya dilihat. Kalau sebuah hadis ini Imam Syafi'i menerima dari orang terpercaya, kemudian orang yang memberikan hadis itu dari Imam Syafi'i itu menerima lagi di atasnya Imam Syafi'i, menerima dari orang yang terpercaya, kemudian menerima lagi dari sahabat, dan sahabat mendengar dari Nabi. Kalau memang orang-orang dari rangkaiannya ini rangkaian yang terpercaya atau thiqah, maka diambil oleh Imam Syafi'i. Kalau lemah maka dilihat. Itu pun rangkaian sanad istilahnya.
rangkaian sanadnya, kalau dia semua terpercaya, isinya dilihat, kira-kira isinya bertentangan nggak dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak diambil. Dengan cara seperti ini, selain penguasaan bahasa Arab, Imam Syafi'i juga hafal Al-Quran, ribuan hadis hafal. Al-Quran itu kalau Imam Syafi'i lagi nyari satu solusi atau nyari satu pemecahan hukum, maka Imam Syafi'i satu malam bisa hatam 3 kali Al-Quran. Apal tapi itu, karena mulai dari awal dibaca lagi, belum ketemu hukumnya, dibaca lagi mulai dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi sampai Anas 3 kali hatam, demi menemukan mana ayat yang bisa diambil sebagai sumber hukum. Bahasa Arabnya ya pasti jago, Al-Quran apa? Pokoknya nggak bisa kita kalau nggak ikut ulama, nggak bisa kita kalau nggak ikut ulama-ulama Syafi'iyah misalnya, atau ulama madhab lain yang memang sudah teruji, nggak bisa, harus mengikuti ulama. Kadang suka ini saya ada orang nggak mau ikut ulama Syafi'i, dia mau ngikut apaan gitu, nggak bakal bisa. Padahal kalau kita lihat sholatnya ikut Imam Syafi'i, pasti sholatnya ikut Imam Syafi'i. Hukumnya, hukum-hukum yang 5 itu pasti ikut Imam Syafi'i, nggak mungkin nggak. Cuma lagu-laguan dia nggak mau pakai mazhab lah, Al-Quran sama hadis saja, ngapain mazhab, nggak bakal bisa. Ini nanti orang yang kayak begini ya, nanti di hari kiamat nggak punya rombongan. Ditanya ini rombongannya siapa, ikut imam siapa? Enggak ya Allah, kita mah sendiri. Ya udah sendirian pinggiran sana, nggak ada benderanya, yang pinggiran nggak punya merek, nggak punya kelompok. Tunggu bentar ya, ini yang udah ketahuan dulu nih, yang udah jelas-jelas. Pinggiran kita lama, kita udah masuk surga, dia masih ngantri aja di padang mahsyar karena nggak mau ikut mazhab. Kemudian disebutkan di sini hukum tentang fardu atau pembagian fardu. Fardu itu aksamul fardi yanqasimul fardu ila qismaini. Fardu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama fardu ainin, fardu ain. Yang kedua fardu kifayatin, fardu kifayah. Saya ulang lagi, hukum ada 5: fardu, haram, mandub, makruh, dan mubah. Dari 5 ini yang pertama dibahas fardu dulu. Apa itu fardu? Fardu itu perkara yang diganjar jika dilakukan dan disiksa jika ditinggalkan. Fardu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ini baru membahas tentang hukum-hukum, belum masuk ibadah, belum masuk toharoh, bersuci dengan air yang suci mensucikan, belum. Ini kita diajarkan dulu oleh pengarang hukum-hukum yang pokok dalam Islam. Fardu ada 2 macam, fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Al-fardul ainiyu huwa alladhi yajibu fi'luhu ala mukallafin. Fardu ain itu adalah alladhi yajibu, yang wajib, fi'luhu, melakukannya, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Mithlus salawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Fardu ain itu adalah perkara yang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf, semua mukallaf, seperti sholat 5 waktu. Ibu pernah dengar istilah mukallaf, Bu? Pernah. Mukallaf, kalau mu'allaf pernah mu'allaf, Bu? Mu'allaf lain. Kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Kalau ini mukallaf. Mukallaf itu akil balik. Mukallaf itu orang yang berakal dan sudah balik. Rania, Naira maksudnya. Naira ya. Naira,
ini naira akil tapi belum balik, maka belum mukallaf. Siapa lagi di sini? Itu siapa? Yang digendong misalnya belum balik juga, maka belum mukallaf. Jadi bagaimana kalau belum mukallaf? Kalau belum mukallaf maka dia tidak punya kewajiban fardu ain, seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya, meskipun harus tetap diajarkan. Fardu ain itu adalah perkara yang wajib dilakukan atas seluruh orang mukallaf, yaitu orang yang sudah akil dan balik, orang yang punya akal dan sudah balik. Kalau sudah balik tapi nggak punya akal, namanya nggak mukallaf. Ada yang suka jalan-jalan di sini Bu, di jalan pesantren, jalan biasa tuh ada yang lagi jalan-jalan, dia nyengir aja. Kadang-kadang ya sudah cemberut juga, megang es, jalan-jalan. Itu tidak mukallaf. Kenapa? Walaupun sudah balik, tapi dia tidak berakal. Maksudnya akalnya tidak sempurna, maka tidak terkena fardu ain. Fardu ain adalah perkara yang wajib dilakukan semua orang yang sudah balik dan berakal. Wajib semuanya. Nggak bisa diwakilin seperti sholat 5 waktu. Bang, wakilin saya bang. Ngapain wakilin? Sholat subuh. Saya lagi ada urusan. Wakilin saya bang, puasa Ramadan. Nggak bisa. Karena fardu ain di sholat 5 waktu. Nah kemudian yang berikutnya ada al-fardul kifaiyyu, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu alladzi yajibu fi'luhu, yaitu yang wajib melakukannya ala jami'in, atas semua orang. Wa idza fa'alahu wahidun, dan apabila melakukannya wahidun, satu orang, minhum, dari seluruhnya, kafa, maka cukuplah kewajiban itu. Mithlus sholati alal mayyiti, seperti sholat atas mayyit atau sholat mayyit. Jenis fardu yang kedua fardu kifayah. Kalau fardu ain semua yang balik dan berakal wajib, nggak bisa diwakili. Kalau ini fardu kifayah ini adalah kewajiban yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan atas semua orang. Namun apabila sudah ada satu yang melaksanakan, maka sudah cukup. Yang lain sudah gugur kewajiban. Contohnya sholat mayit, sholat jenazah. Saya tahu ibu belum pernah sholat jenazah ya. Belum, nggak apa-apa, diwakilin aja sama bapaknya. Asal udah ada satu orang aja yang sholat jenazah, sholat mayit, maka orang sekampung nggak sholat juga nggak dosa apa-apa, karena sudah ada yang wakili. Namanya fardu kifayah. Contoh fardu kifayah lain selain sholatnya, rangkaian mengurusi mayit seperti mengkafankan, kemudian juga memandikan, ini juga fardu kifayah. Kalau udah ada satu orang yang mandikan, yang lain udah gak perlu mandi, gak apa-apa, malah repot yang mandi banyak. Cukup satu atau beberapa orang yang sudah melaksanakan, yang sudah biasa melaksanakan, maka gugur. Saya nggak ikut ini, Ustaz nggak ikut nyolatin, nggak apa-apa. Ikut nyolatin kenapa? Sudah diwakilkan. Fardu kifayah ini boleh diwakilkan dan sudah gugur. Termasuk fardu kifayah, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Belajar ilmu tajwid, ini hukumnya fardu tapi fardu kifayah. Kalau membaca Al-Quran dengan hukum tajwid itu fardu ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk ayat Al-Quran misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun, baca sesuai dengan tajwid, fardu ain. Tapi ilmu tajwidnya, belajar ilmu tajwidnya, begitu ditanya Qul ya ayyuhal kafirun, itu panjangnya berapa harokat? Ya ayyuhal kafirun 5 harokat. Emang nama umatnya apa? Enggak tahu saya. Lo kok enggak tahu? Emang
Kalau belajar nggak apa-apa, tapi yang penting bacanya benar. Nggak wajib tahu itu namanya mad wajib muttasil, maaf jaiz munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun, nggak wajib tahu itu mad arid tersebut, tapi wajib baca 6 harokat. Dia wajib tahu, wajib baca 2 harokat kalau mad tabi'i. Cuma kalau namanya dia nggak tahu nggak apa-apa. Tapi belajar ilmu tajwid ini fardu kifayah. Satu kampung harus ada yang belajar. Kalau satu kampung nggak ada yang tahu ilmu tajwid, dosa semua. Jadi di sini udah diwakilin sama wailai. Yang lain, yang penting bacanya yang benar, yang lain nggak tahu ini alif disukun, ini mat iwat, nggak apa-apa. Yang penting tahu wal adiyati dhabha, jangan wal adiyati dhabhan. Wal muriyati qadha, jangan qadhan, harus qadha. Tapi kalau ditanya mat apa tuh, nggak tahu kok saya, nggak apa-apa. Yang penting bacanya benar. Baca Al-Quran sesuai tajwid hukumnya fardu ain, namun belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, belajar ilmu kedokteran fardu kifayah, supaya ada orang Islam yang bisa tentang kedokteran. Kalau udah ada satu yang belajar ilmu kedokteran, yang lainnya gak wajib. Tapi belajar ilmu sholat fardu ain, itu bedanya. Kalau fardu ain setiap orang nggak bisa diwakilkan, wajib melaksanakan. Tapi kalau fardu kifayah ini boleh diwakilkan satu orang, maka yang lain gugur. Barangkali itu saja untuk kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih kurang dan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.